Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fil bidayah aqulu lakum nasihati Imam Ahmad rahimallahu anhu wa rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu mani wa karami lana jami'an. Luhumul ulama'i masmuma man syammaha marada wa man akalaha mata. Imam Ahmad dalam sebuah perkataan beliau kemudian mengatakan bahwasanya daging para ulama itu beracun. Siapa yang mencium daging ulama maka dia akan sakit, dan siapa yang memakan daging ulama maka dia akan mati. Maka demikianlah ungkapan yang sangat indah dari Imam Ahmad rahimahullah yang merupakan salah satu ahadul madzahib a'immatul arba', yang menasihatkan kepada kita semuanya untuk jangan coba-coba merendahkan para ulama. Jangan coba-coba menyakiti para ulama, memfitnah para ulama tanpa rasa malu, tanpa ada etika, tanpa adab, ya. Tidak pernah bercermin. Apakah ente tidak pernah bercermin dengan kapasitas ente yang hanya 7 tahun di Al-Azhar, kemudian berani menghina Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Dan kita sudah banyak menukilkan bagaimana beliau diberikan rekomendasi oleh Imam Az-Zahabi, begitu pula oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, begitu pula dengan Ibnu Katsir. Para ulama, para imam yang luar biasa dalam keilmuan mereka merekomendasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan mereka berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dibandingkan dengan kita hanyalah kroco-kroco, bocil-bocil yang ilmunya hanya sedikit tetapi berani dan lancang kemudian merendahkan orang-orang yang berilmu yang merupakan pewaris para nabi. Dan benar saja zaman rahmatullah, Nuruddin ini sudah tidak punya kehormatan lagi di media sosial. Banyak sekali yang mungkin bukan kapasitasnya ustadz, bukan kapasitasnya syekh, kemudian juga mereka mengangkat pembicaraan berkaitan dengan perendahan Udin kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kemudian mereka mendatangkan dalil-dalil hujah-hujah untuk membantah perkataan-perkataan sesat dan menyesatkan si Udin berkaitan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di media sosial kita banyak melihat betapa Udin sudah tidak memiliki lagi rasa empati atau rasa penghormatan kepadanya. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Karena dia membuat dirinya sendiri seperti itu. Dia merendahkan dirinya sendiri dengan merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam, kita paham Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah manusia biasa yang punya kesalahan, yang punya kekeliruan kalau dia berfatwa dan sebagainya. Tapi bukankah Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berfatwa dan dia salah maka dia mendapatkan satu pahala, karena kesungguhannya dia berfatwa, mencari-cari pendalilan untuk memberikan jawaban kepada permasalahan umat. Tetapi kalaupun dia benar ketika berfatwa, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau antum berfatwa, kira-kira dapat apa? Karena antum bukan kapasitasnya seorang ulama. Antum hanyalah bocil penuntut ilmu yang hanya mendalami ilmu sufi dan filsafat, yang kemudian sudah berani lancang mentahdir sana sini. Dan kita khawatir bocah tengil ini, bocah filsafat ini kesininya akan mentahzir semua para ulama. Tidak ada lagi kapasitas ulama di dalam dirinya, penghormatan ulama di dalam dirinya, karena dia sudah merasa hebat dengan bisa dia memperlihatkan kepada kita kebodohannya berkaitan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu anhu rahmatan wasi'ah. Tapi jamaah rahmatullah, di sini Nuruddin membawakan satu rujukan lagi, sebuah kitab. Saya bacakan buat antum di sini. Ini satu buku yang tidak jelas ini karena cahayanya ini. Ini ada satu buku lagi yang dijadikan rujukan oleh Udin, dan dia mempost di status Facebooknya dengan mengatakan obat tambahan. Coba, luar biasa zaman teman-teman. Orang ini semakin berhalusinasi, semakin sakit, semakin sakau dengan kebodohannya. Naam. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, Imam Ahmad rahimahullah ungkapannya luar biasa ini. Sesungguhnya daging ulama itu beracun. Ente mencium daging ulama, ente akan sakit, dan ente memakannya, ente akan mati. Tidak bisa zaman tertentu. Ini orang sakit ini. Orang semakin sakau dengan kebodohannya, Rasulullah SAW. Di sini ada sebuah buku yang dia datangkan, dia perlihatkan kepada kita tanpa pedenya, dengan tanpa rasa malunya, tanpa ada etikanya, dia mengatakan obat tambahan. Padahal ini adalah racun tambahan buat ente. Makanya hati-hati ente. Jangan kemudian coba-coba membaca nukilan-nukilan Udin, karena kita akan membedah kebobrokan dan kebodohan, kejahilan Udin. Semakin dia menulis, semakin dia berbicara, semakin nampak kebodohannya. Di sini ada sebuah buku Al-Maqalat As-Sunniyah
fi kashfi dalalati Ahmad ibnu Taimiyah. Jadi maqalah sunniyah, maqalat yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fi kashfi, di dalam menyingkap kesesatan Ahmad ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang di mana pengarangnya adalah, saya sebutkan buat antum dulu, Abdullah Al-Harari. Taib. Yang saya mengambil sebuah tulisan yang sangat bagus, faedah yang sangat bagus, dan juga di-post di media sosial oleh Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Beliau mengatakan dalam serangannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau masih mengatakan Ustaz ya, Masya Allah, masih sopan beliau, Ustaz Muhammad Nuruddin, sang sufi dan ahli filsafat, tulen menampilkan rujukannya dan menyebutnya sebagai obat tambahan, yaitu kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalal Ahmad Ibnu Taimiyah karya Syekh Abdullah Al-Harari. Lagi-lagi dia mengambil sumber datanya, kasihan memang. Taib. Jadi beliau menganggap bahwasanya kitab ini adalah kitab yang bermasalah, bukan obat tambahan, tetapi kebodohan nambah. Kata beliau, wa may yakunil ghurab lahu dalilan yamurru bihi ala jifil kilab. Barang siapa yang burung gagak sebagai petunjuk jalannya, pasti dia akan mengantarkan jalan melewati bangkai-bangkai anjing. Hakadha ikhwan, demikianlah ikhwan. Jadi kalau sebagian orang ini ya, dengan pede dengan kebodohan yang syubhat yang ada di kepalanya, dia kemudian menjadikan burung gagak, artinya orang yang tidak jelas, orang yang sesat dan menyesatkan dalam akidah, dalam amalan, dia menjadikan rujukan, maka dia hanya akan diantarkan kepada bangkai-bangkai anjing. Dia mengira dengan menampilkan buku tersebut seakan dirinya adalah hebat dan ilmiah bantahannya. Ini juga kalimat yang sangat indah, menjadi hujah bagi antum yang mungkin datangkan kitab, yang ketika kemudian si Udin mendatangkan kitabnya ini adalah kitab yang sangat bermasalah, sangat menyimpang, tidak direkomended untuk dibaca. Kitab sampah yang tidak memiliki bobot dan nilai di kalangan para penuntut ilmu. Kitab seperti ini tidak ada nilai bagi seorang penuntut ilmu. Tayyib. Kemudian kata beliau, padahal sejatinya dia hanya mempermalukan dirinya karena pemilihan referensi adalah bukti isi hati seseorang dan akalnya. Ikhwan. Jadi kalau seseorang itu menjadikan buku sampel, misalnya satu buku yang tidak jelas, tidak berbobot, tidak memiliki makna, tidak memiliki faedah, tidak memiliki harga, kemudian dia menukilkan kitab-kitab itu, ini menunjukkan isi hatinya betapa dia membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, betapa dia tidak menghormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun dia mengungkapkan adil dalam bijak menyikapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini perkataan sampah, perkataan yang tidak memiliki faedah. Apa yang dia inginkan dengan semua ini? Apakah dia ingin menabur debu kepada para pembaca yang tidak mengenal isi buku tersebut dan bagaimana kredibilitas serta kadar keilmuan penulisnya dalam pandangan para ulama terkemuka? Taib. Jadi kalau antum yang selama ini masih mengefengs Udin, hati-hati, bertobat ente, istighfar ente, kembali kepada manhaj salaf yang benar, karena si Udin sementara meracuni anda. Taib. Kemudian dikatakan, a'ma yuqulu jahlan la aban lakum qad dalla man kanat al-umya tahdini. Orang buta menuntun orang bodoh, sungguh malang nasib orang yang dituntun oleh orang buta. Tayyib. Lantas siapakah sebenarnya Abdullah Al-Harari Al-Habsyi ini? Tayyib, kita akan sebutkan. Dia berasal dari Al-Habsyi, kemudian pergi menuju Syam dan pindah-pindah tempat hingga sekarang menetap di Lebanon. Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia yang diketuai oleh Samahatul Syekh Abdullah Aziz bin Baz rahimahullah, Wakil Abdul Aziz Al-Syekh, anggota Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Bakr Abu Zaid, telah mempelajari sepat terjangnya pemikiran dan penyimpangannya secara panjang lebar. Ringkasnya sebagai berikut. Orang tersebut termasuk orang jelek, tokoh kebid'ahan dan kesesatan. Ini dia. Jadi semakin nampak kepada kita semuanya, kalau si Udin ini agak blank otaknya, agak kotor mulutnya, beracung di dalam hatinya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sudah nampak kepada kita bahwasanya dia sementara diracuni oleh tokoh-tokoh kesesatan yang selama ini dia banyak membaca bukunya. Begitu pula dengan perkataan-perkataan filsafat, perkataan-perkataan sufi, sehingga blank otak. Adapun di antara kesesatan tokoh ini adalah satu, dalam masalah iman, ia dan pengikutnya berpemahaman Murji'ah. Alhamdulillah, semakin Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahwasanya buku yang dijadikan kitab, yang dijadikan rujukan oleh si Udin adalah pengarangnya seorang murji'. Kemudian membolehkan isti'anah dan istighatsah kepada orang-orang yang telah mati, padahal ini haram hukumnya.
Ya, haram hukumnya orang isti'anah, istighatsah, kemudian isti'adah, meminta sesuatu, berdoa, kemudian istighatsah dalam sebuah perkara kepada kuburan, ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Sepakat para ulama. Menurut mereka Al-Qur'an hakikatnya bukan kalamullah. Subhanallah. Ini kufur, ikhwan. Ya, naudzubillah, ini pernyataan yang sangat luar biasa dari orang yang dijadikan rujukan oleh si Uding ini. Menurut mereka Al-Quran hakikatnya bukan kalamullah. Na'udzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Mereka berpendapat wajibnya mentakwil, memalingkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran maupun hadis. Maka sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini antum harus pahami ini. Ya, dari zaman ke zaman tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh ditakwilkan. Ya, mentakwilkan satu nama sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan mentakwilkan nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan ini adalah akidah yang kufur, akidah yang tidak main menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Taib seuding sudah dari awal dia sudah mengingkari ini, karena dia mengambil rujukan kitab-kitab yang bermasalah. Taib. Kemudian yang kedua, menghina sebagian sahabat Nabi seperti menegaskan bahwa sahabat Muawiyah adalah fasik. Ya, jadi wajar. Jangankan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Uding yang dijadikan rujukan ini menghina sahabat yang mulia Muawiyah. Padahal Nabi SAW melarang kita dengan keras untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Baik. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan fatwa-fatwa yang lainnya seperti membolehkan menjudi lawan orang kafir. Subhanallah, untuk mengambil harta mereka, membolehkan riba bersama orang-orang kafir, membolehkan melihat wanita sekalipun dengan syahwat dan ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Jadi semakin nampak kepada kita semuanya rujukan-rujukan racun, ya, otak-otak blank dari usi Uding ini untuk menyesatkan umat, untuk mengkaburkan pemikiran kita dari pemikiran yang lurus. Jadi si Uding ini ingin merusak intang, ya, ingin merusak berlian, emas, tetapi begitulah hakikatnya. Sesuatu yang berharga tidak akan bisa dirusak dengan kotoran-kotoran kecil filsafat sufi seperti ini. Subhanallah, ikhwan. Tidak akan bisa si Uding. Antum beristighfar dan bertobat kepada Allah. Antum tidak akan bisa merusak kemuliaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dia salah, tetapi kemuliaannya terlalu banyak dibandingkan dengan mungkin ada 1-2 kekeliruan beliau berkaitan dengan fatwa. Ya, kemuliaan beliau, kitab beliau terlalu banyak untuk bisa kita korek-korek kesalahan kekeliruan beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah wa ghafara liman wa karam. Kemudian diantaranya adalah melecehkan para ulama, bahkan mengkafirkan mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wajar si Uding. Untung si Uding ini tidak mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi jangan tanggung-tanggung, ya. Kita katakan kepada si Uding, ente jangan tanggung-tanggung. Kitab yang ente jadikan rujukan ini yang dikarang oleh Abdullah Al-Harari ini itu mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bahkan mengkafirkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kenapa ente tidak mengkafirkan sekalian saja? Ya. Namun pada hakikatnya sebenarnya si Uding ini sudah merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi jangan tanggung-tanggung, sekalian saja ente mengkafirkannya. Kabarnya hakikatnya seperti itu, ikhwan. Jadi sama saja ingin mematikan kehormatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi sekali lagi saya katakan tidak akan mungkin. Ya, lisan-lisan kotor, kemudian hati-hati yang busuk dari si Uding ini tidak akan mungkin bisa memadamkan kemuliaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, kelompok ini sangat kami kenal. Kelompok tersebut adalah sesat dan menyimpang. Adalah Abdullah Al-Habsyi yang terkenal penyimpangannya dan kesesatannya, maka wajib untuk berlepas diri dari mereka dan mengingkari akidah mereka yang menyimpang serta mengingatkan manusia dari silat lidah mereka. Baik, lihat pula kebobrokan akidah dan penyimpangan nyeleneh mereka dalam Mawsu'ah Ahlussunnah fi Naqdi Firqah Al-Habsyi oleh Syekh Abdurrahman Ad-Damashqiyah, 2 jilid. Ini sudah ada bantahannya kitab-kitab mereka. Kemudian Firqah Al-Habsyi oleh Dr. Sa'id bin Ali Asy-Syahrani, 2 jilid. Kemudian Firqatul Ahbashi Usuluha wa Furu'uha karya Syekh Shalih bin Muqbil Al-Utsaimin dan kutub Hazarah minha ulama oleh Syekh Mansur Hasan Salman. Ini semua kitab-kitab yang membantah dari kitab rujukan si Uding ini. Jadi para ulama sudah membantah orang yang dijadikan rujukan si Uding. Subhanallah, ikhwan. Kemudian buku rujukan Ustadz Nuruddin termasuk buku yang diperingatkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mansur Hasan Salam dalam bukunya Kutubun Hadra minha
ulama. Ini kitab sudah ditahdzir oleh para ulama, sudah diingatkan, tidak direkomendasi untuk dibaca. Ternyata si Udin baca. Kenapa? Karena otak si Udin sudah teracuni dan hati si Udin sudah mati karena dia berani memakan daging Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena zaman dari Allah, jangan pernah berani untuk menginjak-injak kehormatan para ulama rabbaniyah. Kita ingin menjelaskan kepada antum, ulama itu terbagi dua, ada ulama syaitani, ada ulama rabbaniyah. Maka ulama rabbaniyah hati-hati antum, ittaqilah kepada Allah, karena mereka di masa hidupnya mereka ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan ketika mereka meninggal Allah memuliakan mereka. Hati-hati antum, jangan sampai antum memerangi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang selama hidupnya mereka adalah orang yang berjuang untuk menegakkan sunnah Nabi SAW, memerangi yang namanya bid'ah, memerangi yang namanya khurafat dengan tulisan-tulisan beliau, hari-hari beliau untuk membela Allah Subhanahu wa taala, membela sunnah Nabi SAW. Kemudian ente datang menghinakan, merendahkan orang-orang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diselamatkan dari lisan yang mudah merendahkan ulama rabbani. Saya ingin katakan ulama rabbani yang senantiasa berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hina, yang tidak memiliki kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mati membawa dosa yang sangat besar berkaitan dengan daging-daging kita menggibahi, merendahkan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita bisa terhindar dari sifat-sifat si Udin ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.